Ini gue curiga ini. Gue curiga kayak ada gerakan gimana ya? Kayak ada gerakan apa karena memang kalau ini kebongkar banyak pejabat tinggi ya kan yang akan terbongkar juga ya, khusus pejabat tinggi Polri gitu kan, akan ngerembet juga kepada gubernur dan lain-lain gitu, atau bupati dan lain gitu kan. Ini aku nggak bisa ngomong dah, gue nggak bisa ngomong. Ini gue geleng-geleng kepala karena di masyarakat Cirebon, kalangan ramai seluruh Indonesia ini mencurigai gitu loh, ada indikasi cucunya seorang jenderal ikut campur di sini, ikut dalam kejadian ini, dan ini sekarang jadi alpol gitu loh. Ada dua cara ini untuk mengobati lukanya 7 terpidana ini karena mereka dianggap tidak bersalah. Ada dua cara. Yang satu PK kedua kali, ya. Yang kedua abolisi, gitu. Bukan gerasi. Kalau gerasi kita dipaksa untuk minta maaf. Ini PR bangsa loh. Jadi kasus Vina ini PR bangsa. Jangan sampai kredibilitas Pak Prabowo dalam 100 hari ini cacat hanya gara-gara masalah ini. Nggak tuntas itu. Ini harus turun tangan semua. Nggak boleh tutup mata di sini. Ini kasus yang udah viral seantero dunia sampai Malaysia, Singapura apa segala pada ikut komen gitu loh. Kalau Otto Hasibuan dengan rekan-rekan masih ngajukan lagi, gue nggak percaya. Gue sebagai tim pembasmi ya akan masuk, turunkan tim gue sendiri untuk membantu. Jadi beri kepercayaan. Nggak mesti Otto Hasibuan, tim gue juga ada siap membantu 7 terpidana dengan cara gue gitu. Ini seumur hidup loh. Anak yang nggak tahu menau, yang tadinya rajin beribadah ditato paksa, diperiksa katanya ditato paksa, yang tadi nggak bertato sekarang ditato paksa, disuruh ngaku hal yang tidak dia lakukan. Wah, ini jolim banget Pak. Sekarang ini hanya ada dua cara. Cara yang paling ampuh pertama itu ajukan PK ulang, ya. PK kedua dengan catatan. Karena PK kedua ini harus punya syarat. Harus ada 2 putusan yang berbeda dalam satu perkara ini. Gitu loh. Nanti akan kita gugat bagaimana cara itu, teknik saya lah. Itu dirahasiakan oleh kami nanti. Jadi tim pembasmi siap maju ke depan. Yang saya bahas adalah itu Rudiana kenapa menangkap tanpa sprint. Padahal dia adalah sat narkoba. Itu aja udah. Dan itu udah diakui oleh dia. Kesalahan itu sudah diakui secara gamblang di media sosial. Apalagi terang benderang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sarang Informasi. Yang mau kita bahas yaitu MA menolak PK 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Punya inisial yang sangat mencederai dan menyakitkan masyarakat putusan tersebut. Walaupun memang putusan ini harus kita akui dan kita harus hormati. Ya, kita hormati putusan MA yang telah menolak PK 7 terpidana kasus Vina Cirebon ini. Akan tetapi kita akan kupas tuntas di sini, dan ternyata Bang Firdaus Oiwobo ini di sini mengatakan hal yang sangat luar biasa, teman-teman ya. Mari kita simak ya paparan dari Bang Firdaus ini. Tentunya ini sangat menyentuh dan ini ada benarnya, teman-teman ya. Ditolak ya. Oh, kalau gue belum lihat si putusannya kayak apa, tapi kalau sekilas gue udah prediksi dari awal. Dari pertama Pak Otto Hasibuan mau mengajukan novum ya dalam posita dan petitum melalui Farad Abbas dan rekan, itu gue udah curiga. Gue ini curiga gitu. Ini bukan gerakan hukum ini, gue bilang ini kayak ada semacam intervensi oportunitas atau gerakan propaganda hukum ini. Gue curiga di situ itu. Kenapa? Karena kok seorang Profesor Doktor Otto Hasibuan loh, Ketua Umum Peradi, ya kan? Beliau ini kok cara kerjanya seperti ini gitu. Maaf, bukannya apa sih mendiskreditkan ya pekerjaan untuk rekan-rekan lawyer Peradi yang sudah tergabung dengan Pak Otto Hasibuan dan Farad Abbas pada saat itu ya, yang membela, khusus yang membela ya, tidak general, tapi khusus yang membela PK Sekatatal ini sangat disayangkan gitu loh. Kenapa mereka tidak punya feeling dan tidak punya analisa hukum yang berbeda dengan Pak Otto Hasibuan gitu, yang sesuai dengan SEMA dan PERMA gitu, atau sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengajuan PK. Kenapa gitu loh? Ini yang gue sesalkan. Apa karena Pak Otto Hasibuan ini dekat dengan kekuasaan sehingga azas oportunitas semu itu diterapkan di sini pada kasus Sekatatal? Ini gue curiga dari awal. Kenapa? Karena kita ini kan, maaf ya, sekelas profesor gitu. Kita yang melihat cara kerjanya ini lihatnya kok kayak aneh gitu kan. Kok yang disoal di PK itu masalah matinya kenapa, meninggalnya kenapa gitu, dibunuh atau kecelakaan lalu lintas. Itu kan masalah yang sudah dikaji, diuji di pengadilan tingkat pertama gitu. Lalu masalah kesaksian Sekatatal yang terkesan diintervensi dan lain-lain, ini kan hal yang sudah diuji semua isi petitum dan posita itu semuanya saya lihat udah diuji dan termuat apa sih hal yang ambigu gitu. Hal yang ambigu sehingga gugatan ini atau pengajuan PK ini terkesan apa ya, kayak main-main, apa kayak disengaja ingin dikubur permasalahan ini ya selama-lamanya. Karena kita tahu ya berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi kan itu sudah mutlak ya dikatakan bahwa
PK itu boleh diajukan lebih dari 2 kali kan gitu. Sementara di dalam SEMA ya, SEMA nomor 3 kalau nggak salah tahun 2023 itu dijelaskan bahwa PK itu tidak bisa lebih dari 1 kali kecuali ada poin-poin tertentu gitu loh. Dan di dalam Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan hakim pasal 8 kalau nggak salah itu udah jelas dan gampang dijelaskan bahwa ditegaskan dalam undang-undang itu bahwa PK tidak boleh diajukan 2 kali untuk kasus pidana yang seperti ini gitu. Jadi makanya saya bilang tadi ini gue curiga ini. Gue curiga kayak ada gerakan gimana ya, kayak ada gerakan apa karena memang kalau ini kebongkar banyak pejabat tinggi ya kan yang akan terbongkar juga ya, khusus pejabat tinggi Polri kan. Itulah yang jadi pertanyaan masyarakat. Akan ngerembet juga kepada gubernur dan lain-lain gitu atau bupati dan lain gitu kan. Jadi apa karena itu ya sehingga ya patut diduga ya sengaja dilarikan ke hal yang ya gue anggap maaf ya gue nggak bisa terlalu ekstrim karena kan ini Pak Otto Hasibuan kan jadi panutan orang juga gitu. Tapi di sini gue sedikit mengkritik gitu, mengkritik senior gue ini bahwa kenapa sih harus ngambil jalur itu gitu. Kan PK itu kan tidak menyoal masalah itu. PK dengan pra peradilan ini kembaran loh, kembar identik dia. Jadi dia tidak mempermasalahkan pokok perkara yang sedang diuji di pengadilan tingkat pertama dan sampai kasasi. Tapi yang dipermasalahkan adalah kecacatan administrasi dari mulai proses penyelidikan sampai ke proses pengadilan ya. Jadi artinya di sini gue agak sedikit curiga, ada sedikit curiga. Gitu. Nah yang bahaya kan kalau pengacaranya udah kong kali kong dengan pejabat-pejabat yang akan terindikasi apa ya, akan terindikasi terungkap permasalahan ini akibat perbuatan mereka. Ini aku nggak bisa ngomong dah, gue nggak bisa ngomong. Bang Firdaus nggak bisa ngomong ya. Jadi kita juga rakyat juga, masyarakat, netizen yang mengawal kasus ini juga sama tidak bisa ngomong. PK ini tetap ditolak. Nggak bisa ngomong, adanya cuman geleng-geleng kepala. Jadi gue geleng-geleng kepala. Karena gue ngelihat ini cara kerja nggak, anak S1 juga nggak mungkin ngerjain hal seperti ini, gitu loh. Dengan pemahaman hukum yang terbatas. Gitu. Bayangkan aja petitumnya yang paling kentara sekali, yang membuat ini obskur. Petitumnya itu meminta ya agar kematian ini dibahas di situ. Matinya karena kecelakaan atau karena pembunuhan. Kan ini kematiannya udah dibahas di pengadilan tingkat pertama. Buat apa lagi? Kalau membahas masalah kematian, kita akan membongkar lagi yang namanya CCTV berapa tahun perlu waktu. Kita akan turunkan lagi tim Mabes Polri untuk uji forensik. Kita akan ini, wah itu butuh waktu banget gitu loh. Sementara ini waktunya hanya 180 hari, gitu loh. Jadi gue curiga ini. Gue curiga ada gerakan apa dengan Pak Otto Hasibuan, dan gue rasa Pak Otto Hasibuan lah yang mengerti ini. Apalagi sekarang dia dihadiahi kursi wamen kan, wakil menteri. Ada apa dengan lemper? Gitu. Ada apa ini gitu loh. Jadi gue curiga gitu kan. Karena di masyarakat Cirebon, kalangan ramai seluruh Indonesia ini mencurigai gitu loh. Ada indikasi cucunya seorang jenderal ikut campur di sini. Ikut dalam kejadian ini. Dan ini sekarang jadi alpol. Wah, gitu ngeri ya. Kasihan jika terpidana itu ternyata memang bukan pelakunya dan PK juga ditolak. Ngeri pokoknya ya. Sampai nggak bisa berkata-kata kita masyarakat juga ya. Tersiap ya kan, dan yang berpendapat bahwa ini malah untuk menjaga harkat dan martabat MA sendiri bang, makanya ada sedikit juga itu bagaimana? Oh enggak, Mahkamah Agung sudah kerja sesuai dengan profesionalisme. Ingat ya, Ketua MA, Kejaksaan Agung itu udah di briefing sama Pak Prabowo, nggak boleh lagi ada yang macam-macam. Buktinya kasus Ronald Tanur, hakimnya ditangkap semua loh. Kalau dia nggak benar, itu bentuk daripada keseriusan Pak Prabowo memberantas Markus dan korupsi di tubuh pemerintahnya. Nggak mungkin MA itu sekongkol dan lain-lain. Yang gue curiga ini Pak Otto gimana gitu. Pak Otto Hasibuan ini sebenarnya ngerti nggak seorang profesor? Gitu. Masa petitum ini sampai banyak begini? Masa positanya itu terkait dengan sisa kata lah, yang dipaksa bersaksi, terkait dengan pembunuhan ini atau itu, terkait dengan ini, banyak banget isi posita petitumnya gitu. Dan novumnya pun banyak banget gitu. Padahal menurut gue, novum ini terkait dengan kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudian itu aja. Cari itu novumnya, 1 biji aja masukin ke sana. Sisanya buat bukti dan saksi. Betul. Gitu loh. Jaksanya panggil untuk memberikan pendapat, bukan untuk membantah ya. Karena di dalam persidangan peninjauan kembali nggak boleh membantah tuh jaksa, manut-manut aja. Diminta pendapat hukumnya. Hakim juga begitu, polisi juga begitu. Nggak boleh membantah, saya tidak melakukan itu, nggak boleh. Itu di persidangan khususnya jaksa dan hakim. Di persidangan PK tuh begitu. Nggak boleh ada yang membantah semua itu aparat yang telah melaksanakan
proses administrasi hukum sampai ke P53 itu, dari P1 sampai P53, itu nggak boleh ada yang bantah. Mereka ketika ditanya jawablah sesuai dengan keilmuan mereka, nggak boleh membantah. Tidak, saya tidak melakukan itu. Oh nggak bisa, itu bukan PK namanya. Gitu. Bang juga kan tadi abang membahas soal prosedur yang harus kita bahas, ya kan, bukan yang terjadinya, kronologisnya, ya kan, bisa jadi narapidana yang masuk. Dan juga ada yang membahas bahwa ini sebenarnya prosesnya itu dari kepala penyidik ini bang yang melakukan dugaan yang tidak benar bang, yaitu dari Mabes Polri yang harus memproses itu bang. Bagaimana? Tidak bisa Mabes Polri juga ikut di situ. Gitu loh. Mau nurunin tim susu kopi apa segala nggak bisa. Gitu loh. Nggak bisa. Ada 2 cara ini untuk mengobati lukanya 7 terpidana ini karena mereka dianggap tidak bersalah. Ada 2 cara. Yang satu PK kedua kali, ya. Yang kedua abolisi. Gitu. Bukan gerasi. Kalau gerasi kita dipaksa untuk minta maaf. Makanya gue kaget kemarin. Lah, kok ini malah disuruh gerasi anak-anak. Betul sekali ya. PK kedua dan apa yang seperti dikatakan Bang Firdaus ini ya. Memang kalau disuruh gerasi ini berarti para terpidana ini harus mengakui perbuatan yang mereka tidak lakukan, katanya kan gitu ya. Seperti apa yang mereka katakan kan tidak melakukan. Berarti kalau gerasi kan harus mengakui, minta ampun ke presiden. Syarat untuk mengajukan gerasi itu kita harus mengakui perbuatan. Nah, jika tidak melakukan, tentunya ini ya harus mau nggak mau harus mengakui jika ingin bebas kan gitu. Ini kalau gerasi kan mohon pengampunan, berarti dia salah. Betul. Makanya gue ini nggak tepat. Yang tepat itu abolisi, minta kepada DPR untuk memanggil MK dan MA, ya kan? Diminta MA dan MK untuk merekomendasi kepada Pak Prabowo agar ini semua dikeluarkan itu surat abolisi, ditutup semua permasalahan ini dan diuji kembali dengan persidangan yang baru gitu loh. Keren. Kalau itu ini PR bangsa loh. Jadi kasus Vina ini PR bangsa. Betul. Jangan sampai kredibilitas Pak Prabowo dalam 100 hari ini cacat hanya gara-gara masalah ini, nggak tuntas itu. Ini PR bangsa dan ini Natalius Pigai, ya sebagai Menteri HAM, ya kan? Lalu Yusri sama Hendra sebagai Menkumham dan Menteri Hukum. Ini harus turun tangan semua. Nggak boleh tutup mata di sini. Betul, ini benar. Ini keadilan untuk rakyat Indonesia ini. Ini benar. Sakit luka semua loh. Dengar MA menolak ya putusan PK ini, sakit semua. Kasus yang udah viral seantero dunia sampai Malaysia, Singapura apa segala pada ikut komen gitu loh. Sampai yang di Taiwan aja pada ikut komen kan gitu. Jadi ini nggak boleh tutup mata pemerintah ini gitu. Makanya statement abang itu dalam tanda kutip dibenarkan bahwa memang dari sebuah hukum yang berarti juga akan mengajukan apa yang statement abang tadi bilang itu udah benar ya bang, yang mengajukan nanti ke DPR, mengajukan ke Menkumham, lalu ke Presiden untuk membahas perkara. Kalau gue maaf ya, kalau Pak Oto lagi yang ngajukan gue nggak percaya. Jujur dengan tegas gue nggak percaya kalau Pak Oto. Kalau Oto Hasibuan dengan rekan-rekan masih ngajukan lagi gue nggak percaya. Gue sebagai tim pembasmi ya akan masuk, turunkan tim gue sendiri untuk membantu. Ya. Kalau memang ya itu cara terbaiknya ya harus Bang Firdaus ya. Aduh, bantu Bang Firdaus, kasihan ya para terpidana, 7 terpidana itu kasihan banget. Jangankan mereka ya, saya sendiri ini ikut hancur loh, saya sendiri loh. Jadi beri kepercayaan, nggak mesti Oto Hasibuan, tim gue juga ada siap membantu 7 terpidana dengan cara gue gitu. Siap dong, karena ini masalah kerakyatan, kan itu udah tekad kita. Sebagai organisasi advokat, pembasmi, perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia untuk membantu masyarakat yang terkhususnya terjolimi. Ini seumur hidup. Ngeri. Anak yang nggak tahu menau, yang tadinya rajin beribadah ditato paksa, diperiksa katanya ditato paksa, yang tadi nggak bertato sekarang ditato paksa, disuruh ngaku hal yang tidak dia lakukan. Wah ini jolim banget Pak. Ini PR besar Pak Prabowo ini yang harus diungkap secara signifikan, gitu. Jadi gue itu aja sih. Bicara abang tadi terus tapi kan juga masyarakat juga banyak apakah orang yang tidak tertulis beda dengan kasus di Cikawa misalnya kita katanya jelas persidangan. Enggak ada masalah duit atau tidak berduit ini. Enggak ada masalah. Kalau kasus kemanusiaan ini ya itu duit pengusaha itu bisa kalah sama duit netizen. Netizen bisa patungan kok. Masalah Agus aja bisa kok sampai miliaran. Kalau kasus ini mau diungkap, netizen istilahnya jangan tutup mata, patungan untuk kegiatan ini. Misalnya gitu, netizen berinisiatif, udah kita buka donasi untuk para pejuang-pejuang yang akan membela kasusnya Vina ini. Karena kasihan, bukan apa-apa, kasihan banget itu. Kalau juga saya dengar dari putusan MA membacakan ada pasal-pasal yang maupunnya tidak tepat dan tidak terang. Abang melihatnya dari maupun yang kemarin. Novum. Ya memang nggak tepat. Novum itu udah dibawa semua ke pengadilan tingkat pertama. Udah, bahkan ketika banding kasasi udah dibahas itu. Bahkan
Propam pun sudah dibahas masalah kekeliruan Kasat Lantas yang menyatakan bahwa itu kejadian itu meninggalnya karena kecelakaan, itu udah dibahas semua, udah dikeluarkan surat-suratnya gitu loh. Sekarang ini hanya ada dua cara. Cara yang paling ampuh pertama itu ya ajukan PK ulang, ya, PK kedua dengan catatan. Karena PK kedua ini harus punya syarat. Harus ada dua putusan yang berbeda dalam satu perkara ini. Ya, putusan yang pertama kan ada tuh pra peradilannya si Peggy, itu dijadikan novum. Yang kedua cari lagi bagaimana cara kita bisa membuka itu. Gitu. Kita permasalahkan lagi DPO yang dikeluarkan, surat DPO yang dikeluarkan oleh Polres Cirebon, keluarkan itu. Bisa jadikan novum. Gitu loh. Nanti akan kita gugat bagaimana cara itu, teknik saya lah. Itu dirahasiakan oleh kami nanti. Jadi tim pembasmi siap maju ke depan. Bang, tapi kan kemarin juga ada beberapa hukum para saksi yang saat itu menjadi saksi itu sudah menarik bahwa kejadian itu ada kejanggalan dan ada paksaan juga, paksaan kuat untuk mungkin. Kalau saya nggak mau ikut-ikutan bodoh, saya tidak akan pernah membahas masalah kematiannya kenapa, kesaksiannya kenapa. Saya nggak mau ikutan bodoh karena ini kecacatan administrasi dan waktunya hanya 180 hari, gitu loh. Singkat. Jadi saya nggak mau ikut-ikutan bodoh. Terserah mereka mau nyebut wah ini kesaksiannya begini, enggak. Bila perlu saya haramkan membahas masalah itu. Yang saya bahas adalah Ibtu Rudiana kenapa menangkap tanpa sprint, padahal dia adalah sat narkoba. Itu aja udah. Itu, dan itu udah diakui oleh dia. Kesalahan itu sudah diakui secara gamblang di media sosial. Apalagi terang benderang. Itu kan anaknya yang berkorban. Peduli karena anaknya atau apa itu nggak ada urusan kita, gitu loh. Kalau karena anaknya dia gangguan jiwa akibat anaknya meninggal dan lalu melakukan tindakan itu, maka semua administrasi hukum yang terjadi sekarang ini dibatalkan semua karena dia dalam kondisi gila, dalam kondisi tidak waras melakukan proses pendidikan. Waktu berarti Ya. masyarakat dengan keputusan MK yang dibatalkan, sangat tidak terima, tidak terkabulnya PK ini gimana Pak? Merasa dalam sisi sosialnya sendiri, Pak, dan apa melihat dari kasus ini? Lu kecil banget suaranya gimana? Ini kan Pak, kan dengan keputusan ini, dengan MK sudah tidak bisa membatalkan atau berarti menggagalkan ya? Tidak bisa. Ya kan? Yang bisa membatalkan putusan MA, bukan MK ya, MA, Iya. itu hanyalah novum baru, PK baru. Gitu. Tapi dari PK lanjutan. Dari sisi sosialnya gimana Pak? Melihat keluarganya atau narapidana sendiri Pak, gimana Pak? Dari sisi sosialnya pun itu melihat dengan Ya kasihan, kan sudah bilang, kasihan. Rakyat ini butuh perlindungan hukum. Tolong nih untuk pengacara-pengacara sekarang ini ya, jangan cari pansos lah. Jangan dimanfaatkan ini buat nyari duit. Ya kan, seakan kalian membantu, seakan padahal kalian itu bermain di belakang. Janganlah, dugaan saya curiga. Gitu loh. Masa sekelas profesor ngajuin novum begitu? Gimana? Gitu. Udah jadi menteri lagi profesor, jadi wakil menteri. Aduh. Keren. Ini Bang Firdaus ini masukan yang sangat masuk akal sekali ya, teman-teman ya.